Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada kesempatan hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat. Saya Budi Sulo pada pagi yang cerah ini akan menyampaikan mengenai proses pemeriksaan sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Untuk yang pertama, sebelum kita melakukan proses pemeriksaan semua, maka saya tempatkan dulu sepeda motornya di back lift, exhaust terpasang, motor terkunci. Setelah semuanya sudah dipastikan tidak ada yang membahayakan, mari kita melakukan proses pemeriksaan saringan udara. Untuk pemeriksaan saringan udara, di sini sepeda motor Mega Pro ini menggunakan saringan udara tipe yang besar, walaupun sekarang sudah jarang digunakan, tetapi yang pada umumnya saya sampelkan menggunakan saringan yang jenis kertas yang pada umumnya, sehingga dengan kertas ini proses penyerapannya ataupun penyaringannya lebih bagus. Bahkan untuk proses pembersihannya ya kita lakukan atau menyemprotkan udara dari sisi dalam, ya dari sisi dalam, sehingga yang kotoran yang nempel di sini akan keluar, kemudian baru kita lanjut dari sisi luar, sehingga debu atau kotoran yang nempel akan lepas. Kemudian yang berikutnya kita melakukan pemeriksaan saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar kita di bagian kiri, saluran bahan bakar dimulai dari tangki, ya, dari tangki menuju ke selang, ya, menuju ke selang. Ini kita pastikan pemeriksaan ini tidak ada kebocoran, ya, tidak ada kebocoran, sehingga bahan bakar akan aman dan tidak membahayakan nanti saat proses berjalan, jika tidak terjadi kecelakaan. Yang berikutnya adalah pemeriksaan kran. Pemeriksaan kran di sini memastikan bahwa kran berfungsi dengan baik. Saya contohkan, misalkan apakah kran bisa menutup, ya, bahan bakar saat kita tutup dan kita buka. Kalau masih berfungsi dengan baik, maka kran bahan bakar ini masih bekerja dengan baik. Proses pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya adalah filter bahan bakar. Filter bahan bakar di dalam sepeda motor Mega Pro ini terdapat pada bagian bawah, ya, pada bagian bawah bagian bawah selang dan kran, ya, di sini. Bentuknya sama seperti yang ada di ini, tipe cup, ya, seperti ini saringannya. Maka kita bersihkan, ya, dari sisi dalam untuk nempel yang di sini biar keluar, kemudian baru dari sisi luar. Kemudian berikutnya adalah setelah pemeriksaan saringan bahan bakar atau filter bahan bakar, kita ngecek cuk. Ngecek cuk ataupun pemeriksaan cuk ini tujuannya untuk memastikan bahwa cuk bekerja dengan baik. Saat kita mau ngecuk itu katup throttle bisa tertutup ataupun tidak tertutup dengan sempurna, sehingga saat kita fungsikan nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan gas tangan. Pemeriksaan gas tangan yaitu memastikan gas atau handle gas itu berfungsi dengan baik. Kemudian untuk pengukurannya sebenarnya jarak preplay ataupun main bebas dari gas saat diputar menggunakan penggaris. Apabila perlu penyetelan, maka penyetelannya, ya, kita bisa lakukan penyetelan di sini.
kita kendorkan, kita tarik sana, ya, ataupun ya kita masukkan lagi ya gini. Kalau terlalu kencang sehingga replaynya sesuai standar ya. Kemudian yang berikutnya melakukan penyetelan karburator. Sebelum melakukan penyetelan karburator ada beberapa yang perlu saya jelaskan sebelum menyetel. Saya ilustrasikan di karburator punyanya Cup, ya hampir sama sebenarnya. Sebelum menyetel itu ada beberapa yang perlu perhatian, yaitu saat melakukan proses pembongkaran, yaitu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ya seperti ini. Kalau gasketnya ataupun sealnya kita lupa memasangnya meleset, akan mengakibatkan kebocoran. Kemudian yang kedua, memasang pelampung. Ini kalau tidak pas sesuai dengan kondisinya, maka akan mengakibatkan kebocoran saat karburator dipasang dan bahan bakar dimasukkan, keran dinyalakan, maka akan terjadi kebocoran. Kemudian berikutnya adalah dalam proses pemasangan baik itu pilot jet ataupun main jet, itu berhati-hati karena ini tembaga itu bisa cacal ataupun bisa patah. Kemudian yang paling penting adalah pada setelan udara atau air screw ini ya. Air screw itu biasanya di bagian ujungnya ini kalau sudah tidak bagus, maka tidak bisa menutup dengan baik sehingga saat stasioner tidak berjalan dengan baik. Itu yang menjadi perhatian sebelum kita melakukan proses penyetelan. Untuk selanjutnya setelah proses pembongkaran dipasang, maka kita melakukan proses penyetelan karburator. Penyetelan karburator kita menggunakan alat tachometer. Ya, sebelum menyetel ataupun nyeting, kita pastikan bahwa modenya sesuai motor 4 tak, motor 2 tak, ataupun satu yaitu motor injeksi, motor 4 tak, motor 2 tak. Kali ini motor 4 tak, maka kita pilih mode 4. Selanjutnya kita masukkan di kabel busi, ya. Setelah kita pastikan, kemudian kita hidupkan sepeda motor, ya. Untuk langkah penyetelannya biar sepeda motor tidak sering mati, maka kita pastikan gasnya, ya, starter screw-nya kita besarkan saja, ya, dan kita besarkan menjadi 1.500. Kemudian kita menyetel air screw-nya. Kalau standarnya ini dari pabrikan itu 2,5 putaran air screw. Tetapi kalau kita tidak tahu, ya kita setting. Caranya kita tutup, ya. Di air screw-nya letaknya di bagian bawah. Ya, memang agak susah di bagian bawah. Air screw-nya kita tutup penuh, ya. Kita tutup penuh sampai mentok, ya. Sampai mentok. Terus sampai mati, kita kembalikan lagi air screw-nya ke posisi keluar dan kita pastikan, ya, di tachometer RPM-nya menuju yang paling besar. Kalau kita kendorkan lagi, dia mengalami penurunan putaran, berarti kita kembalikan lagi ke putaran RPM yang paling tinggi, ya. Karena yang paling tinggi itu adalah campuran
konvensioner pada gasnya. Kalau ini motor karburator pakai throttle ya berarti 1400 plus minus 100 tadi ya, seperti itu untuk proses penyetelan campuran bahan bakar pada karburator sport ataupun karburator milik Megabro. Ini tadi kita telah melakukan proses pemeriksaan bahan bakar konvensional miliknya Megabro, mulai dari saluran udara sampai penyetelan karburator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.